mencintai orang-orang yang sabar. Semakin seorang bersabar, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita perlu belajar bagaimana agar kita bisa lebih bersabar. Karena dunia ini memang dunia adalah ujian ya. Hidup ini adalah apa? Ujian. Memang kita diciptakan untuk diuji ya, untuk diuji. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya sabar ada tiga. Sabar ada tiga. Yang pertama namanya as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam jalan ketaatan. Yang kedua as-sabru anil ma'siyah, yaitu sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah yang menyakitkan hati, yang tidak menyenangkan hati. Ini tiga model kesabaran, dan ketiga-tiganya berlaku terkait dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Yaitu tiga-tiganya pahalanya tanpa batas. Tiga-tiganya merupakan sebab utama masuk surga. Tiga-tiganya sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya merupakan sebab untuk mendapatkan kebersamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari tiga model ini, manakah sabar yang paling afdal? Apakah sabar dalam jalan ketaatan, ataukah sabar meninggalkan kemaksiatan, ataukah sabar ketika terkena musibah? Banyak orang menyangka namanya sabar cuma kalau terkena musibah. Banyak orang menyangka demikian. Kalau saya bilang sabar, maksudnya sabar dalam menghadapi musibah. Padahal sabar tidak terbatas pada itu saja. Ada sabar yang lain, yaitu sabar dalam jalan ketaatan. Ada juga sabar meninggalkan maksiat, selain sabar menghadapi musibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sabar tadi terbagi menjadi tiga. Tiga ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua juga, menjadi dua. Yang pertama disebut dengan as-sabru al-ikhtiyari, sabar pilihan. Yang kedua disebut dengan as-sabru al-idtirari, itu sabar terpaksa. Sabar pilihan, sabar terpaksa. Yang dimaksud dengan sabar pilihan yaitu dia ada milih untuk sabar atau tidak. Untuk sabar atau tidak, untuk melakukan atau tidak. Dan yang dimaksud dengan sabar pilihan itu dua, yaitu sabar melakukan menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Ibarat misalnya kita lagi di rumah, kemudian terdengar kumandang azan subuh, as-salatu khairum minan naum, ya, salat lebih baik daripada tidur. Kita punya pilihan. Bangun menuju ke belakang, siap-siap berwudu untuk masjid, atau kita melanjutkan tidur. Punya pilihan enggak? Punya pilihan. Makanya ketika kita memilih untuk bangun kemudian pergi ke masjid, berarti kita bersabar memilih untuk ke masjid. Namanya disebut sabar pilihan. Karena ada pilihan yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu lanjutkan tidur. Ini namanya sabar al-ikhtiyari. Dia memilih sabar. Demikian juga sabar meninggalkan maksiat. Dia juga termasuk sabar al-ikhtiyari. Seperti kita di depan internet, depan kita ada klik, tinggal mau klik ada film India atau film Korea. Kita mau klik nonton atau tidak? Kita bisa ngeklik nonton, bisa tidak. Ada pilihan. Ketika kita tidak mengklik, berarti kita sabar meninggalkan apa? Maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Itu kita lagi sedang duduk di kafe, tiba-tiba ada perempuan cantik. Terus kita mau lihat atau tidak? Kita punya pilihan. Mumpung istri nggak ada ya. Mau melihat atau tidak? Kalau kita menundukkan pandangan, berarti kita memilih tidak melihat. Itu namanya sabar meninggalkan maksiat. Atau kita melanggar, kita lihat. Berarti kita tidak sabar. Ini namanya as-sabru al-ikhtiyari, sabar pilihan. Sabar yang model kedua, klasifikasi kedua adalah sabar as-sabru al-idtirari, sabar terpaksa. Sabar terpaksa terkait dengan sabar terkena musibah karena kita enggak ada pilihan. Kecolongan uang, enggak ada pilihan. Sakit, enggak ada pilihan, ya udah tinggal terima. Enggak ada pilihan sehat atau sakit. Kalau sakit enggak ada pilihan. Diomelin istri, ada pilihan? Tidak ada, ya sudah, mau gimana lagi? Enggak ada pilihan. Sabar. Ini sabar terpaksa. Ya enggak? Ada pilihan enggak Bapak? Enggak ada. Itu namanya sabar terpaksa. Terkena musibah itu namanya sabar terpaksa. Ditinjau dari sisi ini, maka as-sabr al-ikhtiyari, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Paham?
Kenapa? Karena terpaksa kita nggak ada pilihan, ya sudah tinggal kita jalani. Tapi kalau sabar pilihan dia bisa milih melakukan atau tidak. Maka intinya dari sisi ini, maka sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengalami 3 model sabar. Di antaranya beliau mengalami sabar al-ittirari, sabar terpaksa. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dia nggak ada pilihan. Dihasadin oleh kakak-kakaknya, nggak ada pilihan. Dilemparkan dalam sumur, dia nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan, ya sudah mau diapain, melempar dalam, buka bajunya lempar dalam sumur. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat dia cintai oleh kakak-kakaknya, kakaknya pisahin dia agar jauh tidak dilihat lagi oleh Nabi Yakub alaihissalam, dia tidak ada pilihan. Ini semua adalah sabar terpaksa dan dia menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dia menjalani dengan penuh kesabaran. Taib, dia diuji juga dengan sabar meninggalkan maksiat. Nah, ini baru sabar pilihan. Ketika diuji dengan wanita yang sangat cantik jelita, yaitu Imra'atul Aziz. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha, ada yang mengatakan namanya yang lain pula. Intinya dia Imra'atul Aziz, istri dari seorang pejabat tinggi di Mesir ketika itu, yang sangat cantik jelita yang Allah abadikan dalam surat Yusuf. Farawadatul lati huwa fi baiti an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dalam banyak pengajian. Intinya wanita tersebut sangat cantik jelita, sudah cantik, kemudian dia menghiasi dirinya. Kemudian Yusuf masih muda. Kemudian Yusuf jauh dari kampungnya. Kalau orang jauh dari kampung semakin mudah untuk apa? Bermaksiat, ya. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu sudah tertutup. Kemudian sang wanita agak maksa, ya. Ngancam, ya. Subhanallah. Yang lebih parah, sang wanita sudah di puncak hasrat dan Nabi Yusuf juga kata Allah wa hamma biha. Yusuf juga sudah tergerak hasratnya. Dia muda, di depan dia wanita cantik. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memilih untuk meninggalkan maksiat. Maka dia pun kabur, wastabaqal baba, kemudian dia kabur menuju pintu untuk melarikan diri. Akhirnya ditariklah baju dari belakang. Sabarnya Yusuf meninggalkan maksiat, meninggalkan rayuan Zulaikha atau Imratul Aziz, ini lebih afdal daripada ketika Yusuf sabar dilempar dalam sumur. Lebih afdal daripada Yusuf sabar ketika dipisahkan dari ayah dan ibunya. Kenapa? Karena ketika dilempar di sumur dan dipisahkan dari orang tua itu sabar al-ittirari, as-sabrul ittirari, sabar terpaksa. Adapun ketika digoda oleh Imratul Aziz, maka itu sabar pilihan. Demikian juga sabar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dia bersabar berdakwah, bersabar untuk menyampaikan hujjah di hadapan ayahnya meskipun harus diusir. Dia bersabar menyampaikan hujjah di hadapan kaumnya. Dia bersabar, kemudian dia menghancurkan patung-patung dan dia dialog dan dia tahu resikonya seperti apa. Dia bersabar dalam menjalankan dakwah. Kemudian dia bersabar juga untuk berpisah dari anaknya, ya. Dan diperintahkan untuk menyembelih anaknya, sabar untuk menyembelih anaknya yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'us sa'ya. Ketika Ismail sudah mencapai remaja, sudah dewasa, lagi begitu gagah-gagahnya sang anak, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Maka dia berkata, ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Maka Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kau dapati aku niscaya insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim ketika diperintahkan, dia menjalankan ketaatan untuk menyembelih anaknya. Maka ini juga sabar dalam menjalankan ketaatan, dalam berdakwah. Kata Ibnu Taimiyah, lebih afdal daripada sabar yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sabarnya Nabi Ayyub, sabar pilihan atau sabar terpaksa? Sabar terpaksa. As-sabrul ittirari.
Maka jika ditinjau dari sabar pilihan dan sabar terpaksa, maka lebih afdal sabar terpaksa. Jadi mau saya lebih terpaksa sabar pilihan. Mau saya jadi seorang menghadirkan dalam dirinya semua sabar berpahala. Jangan menyangka cuma sabar terkena musibah saja, pahalanya besar. Cuma sabar diomelin istri saja, pahalanya besar. Ke masjid juga pahalanya besar, sabar, dakwah bersabar, ya, juga pahalanya besar. Sabar bayar zakat, intinya ketaatan juga pahalanya besar. Taib, setelah itu mana yang lebih afdal? Sabar menjalankan ketaatan atau sabar meninggalkan maksiat? Mana yang lebih afdal? Ketaatan meninggalkan maksiat? Kenapa ketaatan? Hah? Emang meninggalkan maksiat tidak butuh usaha? Tinggal-tinggalkan depan ceweknya, depan gimana? Tinggal ngerayu gimana? Tinggal dihadang gimana? Tentunya sangat berat ya. Melakukan ketaatan, demikian juga meninggalkan maksiat, dua-dua yang berat. Tetapi ditinjau dari sisi tertentu, maka sabar menjalankan ketaatan lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Ditinjau dari tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah, ya tidak? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Adapun meninggalkan maksiat adalah penyempurna dari ibadah tersebut. Tujuan kita untuk beribadah sebagai bukti kita seorang hamba, makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Bukti terkuat apa? Kita menyembahnya. Maka kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun meninggalkan maksiat adalah penyempurna. Kemudian juga maslahat adanya ketaatan, ya, lebih besar daripada maslahat ditinggalkannya maksiat. Maslahat adanya ketaatan yang muncul lebih besar kemaslahatannya daripada ditinggalkannya maksiat. Atau sebaliknya, kemudaratan tidak dikerjakan maksiat lebih besar mudaratnya daripada kemudaratan dilakukan maksiat. Kemudaratan tidak dilakukan ketaatan, mohon maaf, kemudaratan tidak dilakukan ketaatan lebih mudarat daripada kemudaratan dilakukan maksiat. Ini sekedar komparasi bahwasanya ketaatan menjalankan sabar dan menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar meninggalkan maksiat. Tapi semuanya juga berat ya. Tentu ini pembicaraan secara teori, tapi ketika kita masuk secara per kasus maka bisa berbeda. Contohnya gimana? Sabar untuk sholat subuh, bangun tidur sholat subuh, tentu lebih ringan daripada sabar ketika diganggu oleh cewek cantik kaya raya, WA terus, kirim foto terus. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Minta menggoda terus. Lebih berat mana? Lebih berat mana? Goda cewek jelas, kita sepakat ya. Kecuali homo, enggak apa-apa. Enggak tergoda. Jadi kalau normal, waras, lebih tergoda. Jadi itu tadi kita sebut teori, paham? Teori. Secara umum, sabar, ketaatan lebih tinggi daripada sabar meninggalkan apa? Maksiat, dan lebih tinggi daripada sabar terkena musibah. Tapi ketika kita masuk pada perkasus, belum tentu. Contoh seperti tadi, sabar, orang dengar azan kita tidur cukup, alhamdulillah dengar azan mudah berangkat, mudah. Tapi ketika bangun tidur tahu-tahu banyak WA, kemudian cewek cantik-cantik, bukan cantik, kemudian kirim uang semua, oh tergoda. Baru diomelin istri lagi, wah ini jangan-jangan petunjuk dari Allah ini. Lebih berat meninggalkan maksiat ketika itu. Benar juga meninggalkan maksiat secara umum lebih afdal daripada sabar ketika terkena musibah. Tapi jika musibahnya besar belum tentu, berat. Contoh misalnya seorang meninggalkan maksiat, ya, tidak nonton film Korea, mudah bagi dia. Tapi ketika terkena musibah, ternyata anaknya satu-satunya meninggal dunia, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, maksudnya secara jenis, paham? Secara jenis, tapi secara per kasus berbeda. Ini contohnya seperti mana? Seperti saya mengatakan, lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis. Paham? Walaysa dzakaru kal untha, lelaki lebih afdal daripada wanita. Tapi secara person-person belum tentu. Ada lelaki tukang maksiat, ada wanita salehah, lebih afdal wanita salehah. Paham? Paham enggak? Sama seperti dalam kaidah
Al bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih parah daripada maksiat. Kenapa al bid'atu al maksiyatu yutabu minha? Orang bermaksiat dia masih mungkin bertobat karena dia tahu dia salah. Tapi kalau bid'ah tidak mungkin dia bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Maka ditinjau dari sisi itu bid'ah lebih parah daripada maksiat. Karena orang bid'ah tidak merasa bersalah, bagaimana mau bertobat? Tapi jika ditinjau dari per kasus, ada bid'ah yang parah seperti bid'ah wahdatul wujud, meyakini Allah bergabung dengan bersatu dengan makhluk, ya ini kekufuran. Tentu lebih parah daripada maksiat zina. Paham? Jadi ketika kita berbicara secara teori tadi, maksudnya secara jenis sabar melakukan ketaatan lebih afdal daripada jenis sabar meninggalkan apa? Maksiat. Dan lebih afdal yang paling rendah sabar ketika mendapatkan musibah. Tapi ketika kita menuju kasus per kasus, terkadang bisa berubah. Tergantung besarnya musibah, atau beratnya meninggalkan maksiat, atau beratnya ketaatan yang harus dilakukan. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Tentang sabar menjalankan ketaatan. Sabar menjalankan ketaatan, Allah sebutkan dalam ibadah, Allah sebutkan dalam banyak ayat. Bahkan kebanyakan ayat dalam sabar terkait dengan sabar menjalankan ketaatan. Kebanyakan ayat sabar dalam Al-Quran terkait dengan sabar menjalankan ketaatan. Di antaranya Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, dialah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, beribadalah kepada Allah, karena dia yang menciptakan langit dan bumi, karena dia yang mengatur alam semesta, maka dialah yang hendaknya beribadah di tempat beribadah kepadanya. Kemudian kata Allah, wastabir liibadatih, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya, sabar. Di sini Allah mengatakan bukan wasbir tapi wastabir. Dan kita tahu dalam kaidah bahasa jika ada tambah huruf berarti tambah kekuatan, yaitu sabar yang lebih lagi, bukan sekadar wasbir liibadatihi tapi wastabir, kuatkanlah dirimu untuk bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang memalingkan engkau dari ibadah. Dan benar, sekarang ini banyak fitnah yang membuat kita malas beribadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Ibadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Kenapa? Karena di zaman fitnah banyak orang tidak beribadah. Banyak orang sibuk ngurusin apa? Fitnah. Ada apa dengan fitnah? Bagaimana perkembangannya? Inilah kita sekarang di zaman medsos, tiap hari ikut fitnah. Waktu kita untuk nonton fitnah, untuk menikmati fitnah, untuk mengomentari fitnah, untuk membicarakan fitnah, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah politik, fitnah macam-macam, sehingga melalaikan kita dari beribadah. Akhirnya kita kurang baca Quran, akhirnya kita susah sholat malam, akhirnya kita kurang zikir. Tiap hari zikir manusia, bukan zikir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi. Makanya untuk sabar dalam ibadah butuh ekstra energi. Allah mengatakan wastabir liibadati, bersabar dalam beribadah. Bersabar dalam beribadah. Allah juga berfirman tentang salat misalnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam salat. Sabar dalam salat, sabar dalam merintahkan anak istri untuk salat, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat sabar kebanyakannya tentang sabar dalam beribadah. Lebih banyak daripada sabar dalam meninggalkan maksiat atau sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Yang paling banyak adalah ayat sabar untuk beribadah. Kita akan sebutkan contoh-contoh ayat-ayat sabar, semoga menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, misalnya Allah suruh bersabar untuk salat. Allah suruh bersabar untuk salat. Allah berfirman tadi dalam surat akhir surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk salat. Salat butuh kesabaran. Salat butuh kesabaran. Salat yang benar, salat yang khusyuk.
apalagi salat dengan iqamatus salat, iqamis salat dengan salat yang sempurna, serta dengan qabliyah dan ba'diyah dengan sunnah-sunnahnya, ini butuh kesabaran luar biasa. Kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabar untuk salat. Bersabar untuk salat, bersabar untuk perintahkan anak istri untuk salat. Kemudian Allah ingatkan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rizki darimu, bahkan kami yang beri rizki kepadamu. Kenapa? Isyarat bahwasanya banyak orang tidak sabar untuk salat dan banyak orang tidak sabar untuk nyuruh anak istri salat. Kenapa? Sibuk cari rizki. Sibuk cari rizki karena banyak kerjaan, banyak nyeles ya. Banyak kegiatan, banyak proyek, lupa untuk nyuruh anak istri salat. Maka Allah tegur, la nas'aluka rizqan. Kami tidak pernah minta rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, justru kami beri rizki kepada kalian. Makanya kata para ulama, siapa yang salat, nyuruh anak istri salat adalah sebab dimudahkan rizki, karena Allah jamin. Itu seakan-akan Allah berkata, jangan sampai kau sibuk cari rizki, kau lupa suruh anak istri salat. Suruhlah anak, carilah rizki, tapi sisihkan waktu untuk nyuruh anak istri apa? Salat. Kami yang tanggung rizkimu. Kami yang tanggung rizkimu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Ini contoh Allah suruh untuk sabar dalam salat. Makanya sabar kita nyuruh anak salat, sabar nyuruh anak ke masjid untuk salat ya. Ada orang marah-marah ya. Dia bangun anak salat subuh, salat. Malas dia. Salat nak, malas. Ini di Arab sana. Akhirnya dia marah. Dia bilang, "Ya himar, salat." Himar itu apa? Keledai. Dongki salat. Anaknya kaget langsung terjaga dia. Abi, dongki. Abinya dongki. Sabar. Suruh anak salat butuh kesabaran. Sampai sebagian teman cerita, Ustaz saya kadang-kadang enggak bisa salat qobliyah karena bangunin anak. Enggak apa-apa. Nanti qobliyah di kekotok enggak ada masalah. Ini ada keperluan nyuruh anak untuk apa? Salat. Dari awal malam ayo nak tidur nak, besok abi bangunin nak. Itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Nyuruh istri salat aja butuh sabar. Sayang salat, sayang salat. Tapi ada kejadian dia mau salat subuh, dia bangun istrinya. Salat. Tidur. Salat. Tidur nanti. Dia pergi salat ke masjid, mungkin zikir pagi petang semua balik, istrinya belum salat. Kamu saya cerai kata. Subhanallah. Ada kejadian begitu. Jengkel. Itu namanya enggak sabar. Itu orang bukan orang Malang, bukan. Jadi nyuruh salat butuh sabar, kita salat butuh sabar. Sampai kita bisa salat dengan menikmati salat tersebut seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu aini fi salat." Dijadikan kebahagiaanku pada salat. Sampai salat adalah solusi dari kepenatan kehidupan dunia. Nabi berkata, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, rehatkanlah kami, tenteramkanlah kami dengan apa? Salat. Sabar untuk salat ya. Demikian juga Allah berfirman di surat Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Allah, dirikanlah salat di pagi dan petang, kemudian di awal malam, maksudnya salat 5 waktu. Sungguhnya kebaikan-kebaikan di antaranya salat akan menghilangkan dosa-dosa. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kemudian Allah berfirman, "Wasbir," bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Pahala salatmu tidak ada yang sia-sia. Salat aja, salat. Orang mungkin sedang mengumpulkan harta, kau kumpulkan pahala salat. Orang sedang sibuk bangunkan istana, kau sibuk bangun istana di surga. Tidak akan ada satu rakaat pun yang sia-sia. Tidak akan ada satu sujud pun yang sia-sia. Semua tercatat. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, meluputkan, melalaikan pahala orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah mengatakan wasbir, bersabarlah. Salat butuh kesabaran. Tapi di antara ketaatan yang Allah suruh sabar secara spesifik adalah menunaikan nazar. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazahum bima sabaru." Allah balas mereka karena kesabaran mereka jannata wa harira, surga.
Jadi kalau kita sudah berjanji sama Allah, sudah bernazar, dicatat, jangan sampai lupa. Sabar untuk menunaikan nazar tersebut. Sesempurna mungkin kita tunaikan nazar yang sudah pernah kita janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menunaikan janji kita kepada Allah butuh kesabaran, butuh kesabaran. Di antaranya selanjutnya Allah mengatakan, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira." Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi. Wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu disabarkan adalah ikhlas dalam bersedekah. Kata Allah tentang sifat-sifat penghuni surga tersebut, wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang mereka suka. Bukan kasih makanan sisa, bukan kasih makanan bekas, makanan yang mereka suka. Bukan yang mau basi baru dikasih, enggak. Yang mereka suka mereka kasih kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Kemudian Allah berkata, mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami ini beri makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan tidak butuh balas budi. Kami tidak butuh jasa dari kalian. Kami tidak butuh kalian mengingat kebaikan kami, tidak perlu. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut dengan hari kiamat nanti, di mana orang dalam wajah yang ketakutan. Setelah itu Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru. Allah beri balasan mereka atas kesabaran mereka surga. Maka di antara ketaatan yang perlu disabarkan adalah keikhlasan. Keikhlasan. Ketika bersedekah harus ikhlas. Sekarang ini kita hidup di zaman orang yang tidak sabar untuk ikhlas. Sehingga setiap beramal soleh dia publish. Dia publish. Sedekah dia publish, kunjungi anak yatim dia publish, membantu janda dia publish. Janda tua publish, janda muda apalagi dipublish. Kemudian dia kemana-mana dia publish, umroh dia publish, haji dia publish, berdakwah di hutan belantara dia publish. Kalau kajiannya tidak apa-apa, tapi semuanya dia publish. Perjalanannya, rintangannya, dia publish semuanya. Semua amal soleh tidak sabar untuk tidak dipublish. Kecanduan kalau tidak dipublish, gatal kalau tidak dipublish. Jadilah kecanduan suka memamerkan amal soleh. Sekarang kita zaman orang suka pamer amal soleh. Bukan cuma audiens, ustaz pun demikian, tidak sabar untuk menyembunyikan amal soleh. Ketika sang ustaz suka pamer amal soleh, akhirnya audiens lebih parah daripada ustaznya. Maka sayang kalau amal soleh kita publish, khawatir kita tidak ikhlas. Oleh karenanya sekarang butuh keikhlasan dalam menjalankan ketaatan. Ini disebutkan Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa sabar dalam ketaatan derajatnya tinggi, karena antum harus sabar dalam 3 perkara. Pertama, sabar dalam ikhlas, tidak mengharap duniawi sedikit pun, tidak mengharap sanjungan sedikit pun, tidak mengharap penghargaan sedikit pun dari manusia. Hanya mencari wajah Allah. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Karena hati ini suka goyang. Yang kedua adalah sabar menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sabar menjalankan sunnah. Yang ketiga, sabar untuk mudawamah. Terus-terusan. Ya, terus-terusan, continue. Ini 3 kesabaran inilah di antara yang menyebabkan sabar di atas ketaatan berat. Di antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena butuh keikhlasan. Jadi ikhwan, jangan biasakan diri kita untuk pamer amal soleh. Kalau ketika hati ingin pamer, tidak usah. Kita mau publish, jadikan status, waduh, status enggak ya? Enggak usah. Sabar, jangan diklik, sabar. Ya. Sabar ya. Jangan suka pamer amal soleh. Dalam bentuk apapun, meskipun secara terang-terangan maupun isyarat. Isyarat seperti apa? Ketika di kota Madinah suhu 47 derajat. Alhamdulillah Allah masih menguatkan langkah kakiku menuju masjid, salat berjamaah. Terima kasih Rabbku. Subhanallah. Contoh. Apa perlunya? Enggak usah. Dibawakan riya dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Itu namanya riya dengan isyarat.
Contoh lagi bikin status, lagi iktikaf, tidak menerima call WhatsApp. Atau bangun jam 3 malam terus bikin status baru. Akhirat lebih baik daripada dunia. Maksudnya jadi antum sabar. Sabar, jangan pamer apa amal soleh. Kalau ada orang cerita nama saya, antum jangan terpancing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah haji 5 kali loh. Dalam hati, saya sudah 20 kali. 5 kali, oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya udah. Hati ini ingin cerita, kamu 5 kali juga pun hajinya pun melanggar semua. Pakai visa ziarah, sama visa pekerja, sama visa percepatan, semua pelanggaran. Itu saja pamer-pamer. Maksudnya, enggak usah lah. Enggak usah. Jadi terkadang kita terpancing mau pamer, enggak usah. Sabar, ikhlas, sabar. Sabar untuk tidak mengharap, kata Ibnul Qayyim, sanjungan manusia sedikit pun, sabar. Itu butuh kesabaran untuk ikhlas. Lihat Allah mengatakan wajazahum bima sabaru, mereka sabar bersedekah karena Allah, tidak mengharapkan sanjungan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian balas budi maupun terima kasih. Ini juga ketika kita bersedekah, kita sabar. Sedekah kasih misalnya kerabat, kakak, adik, orang tua, kayak siapa, kayak jangan berharap mereka bilang terima kasih, enggak usah. Latih diri kita untuk tidak mengharap terima kasih dari mereka. Bagaimana caranya? Dengan kita merubah mindset kita, kalau kita sedekah itu, mereka yang berjasa kepada kita. Karena dengan kita bersedekah, kita lebih diuntungkan daripada dia. Dia paling cuma buat berobat atau untuk makan selesai. Dia dapat manfaat sebentar, kita manfaat banyak, pahala banyak. Dapat keuntungan di dunia, dilipat gandakan terkadang sedekah kita. Rezeki tambah lancar, dijauhkan dari kematian yang buruk. Kemudian nanti di alam barzah merasakan hasilnya. Di akhirat apalagi banyak. Jadi yang diuntungkan kita bukan dia. Maka kita rubah mindset sehingga kita tidak berharap, tidak merasa di atas ketika memberinya, dan tidak perlu mengharap balas budi dari dia. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan ketika dia bersedekah, dia kirim budaknya, dia bilang tunggu apa yang diucapkan oleh orang yang kita sedekahin terus. Yang kita sedekahin tadi. Maka budaknya nunggu, kemudian disedekahi, berdoa kebaikan buat Aisyah. Kemudian budaknya lapor, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, tadi waktu saya kasih sedekah, dia berdoa untuk Anda begini-begini. Aisyah balas doanya. Karena dia ingin pahala sedekahnya murni, tidak terpotong dengan doa orang tersebut. Maka dia balas doanya dengan doa tersebut, doa yang sama. Artinya tidak berharap sedikit pun terima kasih dari orang tersebut. Untuk begini tidak gampang. Apalagi kita sudah bantu orang, ternyata orang itu balas kita dengan keburukan, gibahin kita. Waduh, sakit hati. Sudah dibelikan sarung, masih gibahin kita. Lupa kemarin yang lunas saya hutang dia siapa. Lupa waktu dia sakit yang antar ke rumah sakit siapa. Kita mau bicara ini tapi tahan diri. Karena sudah gitu kita man wal adha, akhirnya pahala kita hilang. Jadi maksud saya dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Di antara ketaatan yang butuh kesabaran adalah menyambung silaturahmi. Allah sebut dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah memuji para penghuni surga, Allah berkata wassalamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Apa sifat-sifat mereka? Di antara sifat-sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yasiluna ma amara Allah bi ayyusal. Ya, mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, ya. Mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu maksudnya menyambung apa? Silaturahmi. Menyambung alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusal. Orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan tidak membatalkan perjanjian mereka kepada Allah, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata di antara ibadah yang disebutkan secara khusus oleh Allah untuk disabarin adalah nyambung silaturahmi, dan ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Sabar untuk telepon, untuk datang ke rumah kerabat. Kalau jauh sabar untuk nelpon mereka, basa-basi yang penting tersambung. Kalau ada rezeki, sabar untuk memberikan kepada mereka hadiah, kebaikan disambung kepada mereka. Sabar untuk mendengar keluh kesah mereka.
Sabar, terkadang mereka bikin masalah sama kita sehingga kita tidak memutuskan silaturahmi, butuh perjuangan untuk menyambung silaturahmi. Ya. Saya punya kawan, dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini susah Ustaz. Dia kebetulan kaya. Kalau saya kasih uang banyak sama adik-adik, dibilang sombong. Kalau saya nggak kasih, dibilang pelit. Udah kasih sebagian aja, jangan banyak-banyak. Artinya kasih aja, mau dibilang sombong biarin aja. Bukan sombong, kita lagi sayang. Ya. Jadi silaturahmi butuh kesabaran. Harus mengalahkan ego, apalagi masalah sama adik. Maunya kita yang kakak, adik yang minta maaf, tapi enggak, kita karena Allah. Saya kan kakak, kamu adik yang kesini doang. Enggak, jangan begitu. Kita sabar menyambung apa? Silaturahmi. Ini contoh yang Allah sebutkan. Di antara amal soleh yang Allah perintah untuk sabar, Allah sebutkan di antara sifat-sifat ibadur rahman adalah salat malam. Ya Allah mengatakan, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang di malam hari mereka sujud dan berdiri, maksudnya mereka salat malam. Ini juga butuh kesabaran luar biasa. Untuk bangun malam, kemudian salat malam, membaguskan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, siapa yang bagus memperbaguskan berdirinya di dunia di hadapan Allah ketika salat, Allah akan mempermudah berdirinya ketika berhadapan dengan Allah di hari pertanggungjawaban. Sabar, bangun, pasang alarm 1 jam sebelum subuh, kemudian bangun, sabar. Alarm jangan taruh dekat kepala, taruh di atas lemari. Jadi kalau bangun langsung, kalau perlu 2, 1 di atas lemari, 1 di telinga istri. Jadi biar istri yang bangunkan kita. Kita bangun, kalau bangun cuma kebiasaan bangun kita ngantuk-ngantuk ke belakang, kemudian kasih air, sikat gigi, selesai, sudah hilang, udah sholat. Sabar, meninggalkan kelezatan tidur untuk mencari muka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling lezat itu tidur. Lebih lezat daripada makanan. Kalau antum dikasih 2 pilihan, makanan enak sama ngantuk buat tidur, pilih mana? Pilih tidur. Makanan seenak kamu, kalau ngantuk pilih mana? Pilih tidur. Tapi antum melawan kelezatan tersebut, apalagi lagi mimpi indah terus bangun. Antum melawan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kesabaran luar biasa. Butuh kesabaran. Tapi ini semua sekedar sampel aja sebagai contoh, ya. Sabar dalam jalan ketaatan memang butuh kesabaran. Sekarang berdakwah juga butuh kesabaran, ya. Taib. Di antara bentuk perintah Allah, sabar yang paling berat, Allah sebutkan di akhir surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Isbiru. Allah mengatakan wasabiru dan muqawamah. Sabiru itu di antara tafsirannya yaitu lawan kesabaran mereka dengan kesabaran kalian, jangan sampai kalah. Yaitu musuh sabar, kalian juga sabar. Isyarat bahwasanya musuh-musuh dakwah juga butuh, mereka juga sabar. Maka jangan sampai kalian kalah dengan kesabaran mereka. Itu di antara makna wasabiru, karena dia wazan fa'ala mufa'alah, yaitu saling sabar. Sabarlah engkau sebagaimana mereka sabar. Ternyata Allah sebutkan para ahlul batil yang berdakwah mendakwahkan kebatilan juga sabar. Contoh Allah sebutkan orang-orang musyrikin dahulu, di antaranya kaum Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh menghasung anak buah mereka dengan berkata, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan sekali-sekali kalian menyembahkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini lima sesembahan di zaman Nabi Nuh. Ayo sembah terus, sembah. Jangan dengar si Nuh, terus sembah. Jadi mereka sabar untuk menyembah berhala. Sabar atau tidak? Sabar. Sabar untuk syirik. Di zaman Nabi juga Allah sebutkan, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalan sebagian pembesar-besar mereka dan berkata, "Animshu, ayo jalan, wasbiru ala alihatikum." Sabarlah dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sabar. Sabar, jangan dengar Muhammad. Dalam ayat yang lain mereka berkata, "In kada la yudhilluna laula an sabarna 'alaiha." Dalam surat Al-Furqan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin berkata, hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita, subhanallah. Hampir-hampir kita disesatkan oleh Muhammad kalau bukan karena kita sabar di atas kesyirikan. Jadi mereka sabar enggak? Sabar. Bukan cuma antum aja yang sabar. Mereka juga sabar. Di antaranya Allah sebutkan mereka juga berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah, thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun." Sungguhnya orang-orang kafir mereka berinfak di jalan syaitan untuk menghalangi manusia dari tauhid, dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, sungguh mereka akan menginfakkan harta mereka. Kemudian infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka, justru menggiring mereka ke neraka jahanam. Tsumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan di dunia dan di akhirat mereka lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi mereka juga sabar berinfak. Maka kalau ahlul batil juga bersabar, pelaku syirik bersabar, sampai orang berdakwah untuk memurtadkan kaum muslimin mereka bersabar. Ada seorang dai, dia sudah merasa hebat, dia berjalan ke hutan belantara untuk dakwah. Sampai di sana tengah-tengah dia dapat misionaris wanita, cewek bule sedang dakwah di sana. Dia kalah sabar, ternyata sudah ada cewek bule yang mendahului dia. Jadi jangan sangka antum aja yang bersabar. Allah sudah sebutkan ahlul batil juga mereka bersabar. Makanya Allah mengatakan wasabiru, lawanlah sabar mereka dengan kesabaran kalian. Kalian lebih sabar daripada mereka. Mereka juga bergerak, mereka juga berinfak, mereka ingin memurtadkan manusia, mereka ingin menjadikan tauhid menjadi syirik. Oleh karenanya sabar dalam dakwah butuh kesabaran. Dakwah butuh kesabaran. Nah, dalam dakwah di antara panitia butuh kesabaran. Ya. Dan demikian, lika-liku dakwah butuh kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam dakwah luar biasa, sabar 950 tahun. Ya. Sabar 950 tahun. Dengan metode dakwah yang dia lakukan berbagai macam metode. Dia mengatakan, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Luar biasa, dakwah terus. Siang malam berdakwah. Kita cuma sebulan sekali. Nuh siang malam berdakwah. Kemudian dia mengatakan, ya, aku berdakwah asrartu lahum israra, ya. Aku berdakwah terang-terangan, aku berdakwah sembunyi-sembunyi, semua dia lakukan. Taib, jadi kalau kita lagi ada kegiatan ketaatan, semangat dan sabar. Bukan maksudnya kita cuma melakukan ketaatan, tapi sabar, mudawamah, continue dalam ketaatan tersebut, itu pahalanya sangat besar. Ketaatan pahalanya ada, tapi sabar dalam continue pahalanya lebih besar. Karena yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan maksudnya continue dalam ketaatan tersebut. Salat subuh pahalanya besar. Continue salat subuh di masjid terus, ini pahalanya lebih besar, jauh lebih besar. Ikhlas disertai dengan apa? Keikhlasan. Ya. Kemudian juga sabar di atas sunnah. Sabar di atas sunnah. Orang semua melakukan maksiat, orang melakukan bid'ah. Kadang-kadang kita sendirian juga ragu-ragu, kita yang salah apa mereka yang salah nih? Orang pada joget semua, kita enggak joget. Jangan-jangan yang joget yang benar. Terkadang setan datang goyang kita dari apa? Sunnah. Orang di mana joget, kita sini enggak joget. Yang benar joget enggak sih? Baik, yang berikutnya sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ibnu Qayyim menyebut dalam Madarijus Salikin, ada beberapa kiat agar kita meninggalkan maksiat, dan ketahuilah sabar meninggalkan maksiat termasuk sabar yang pahalanya sangat besar. Dan kita hidup di zaman godaan untuk maksiat luar biasa, terutama medsos, medsos. Banyak orang terjatuh tersungkur di penghujung, subhanallah. Ngaji, tidak kuat menghadapi maksiat, kemudian tersungkur terjatuh. Banyak kejadian. Oleh karenanya sabar untuk meninggalkan maksiat. Ada beberapa cara, beberapa kiat. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah mengingat akan dampak buruk akibat maksiat. Dampaknya banyak sekali. Dan ini sudah saya pernah punya kajian dari buku Ibnu Qayyim, dari Da'wa Dawa. Di internet ada judulnya, intinya dampak buruk dari apa? Bermaksiat. Kita baca itu di dunia, belum lagi di akhirat.
Makanya Allah mengatakan, "Qul inni," katakanlah wahai Muhammad, "inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah Muhammad, aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku akan ditimpa dengan adab yang pedih. Ada sebagian salaf ketika dia melakukan maksiat maka dia taruh jarinya di api. Dia tidak kuat meletakkan tangannya di api, tentu sangat panas. Siapa yang kuat? Kita taruh jari di api tentu kita kepanasan. Api dunia sih kita enggak kuat, apalagi api apa? Akhirat. Sabar. Ada seorang kawan menasihati kawan-kawannya. Kawan-kawannya suka ke luar negeri, kemudian dia khawatir kawan-kawannya berzina di luar negeri. Maka dia ngobrol sama kawan-kawannya. Dia bilang, menurut kalian kalau orang berzina sebab masuk neraka enggak? Oh iya, sebab masuk neraka. Zina. Taib, zina taruhlah 15 menit, setengah jam, taruhlah waktu tidak lama, zina. Bisa bikin masuk neraka enggak? Bisa. Taib, kalau masuk neraka kira-kira berapa lama di neraka? Mungkin 100 tahun? Mungkin. 1000 tahun gara-gara 15 menit? Mungkin. 1 juta tahun? Mungkin. Maksudnya neraka ini tidak ada penghujungnya, tidak ada abadi. Baru mereka mulai mikir, subhanallah. Gara-gara kenikmatan sebentar bisa mengkonsekuensikan azab yang sangat panjang. Mikir. Maka di antara cara agar orang meninggal maksiat, dia pikir dampak ini cuma bukan di akhirat, dunia juga. Dan kalau di akhirat bahaya. Bahaya. Ada orang melakukan riba. Jadi sama saya. Dia bekam saya, kemudian dia cerita, ngobrol. Bilang, "Ustaz, saya dulu praktisi riba. Terus saya ngaji, terus saya tinggalkan riba, kemudian saya jual kue-kue macam-macam, gagal melulu." Sampainya setelah beberapa lama, tahu-tahu ada bos saya panggil saya lagi untuk kerja lagi dan dinaikkan gajinya. Ketika itu saya goyang. Saya bilang istri saya, "Gimana? Jangan mas, riba." "Gimana ini?" "Siapa tahu boleh, darurat." "Iya, siapa tahu boleh." Kata istrinya. "Tapi supaya kau pasti tanya dulu sama Ustaz." Siapa tahu ada lampu hijau. Karena darurat, kita jualan nggak laku terus ini. Siapa tahu darurat boleh riba. Subhanallah, saya goyang. Maka saya pergi ke Ustaz. Dia cerita sama saya. Ustaznya saya kenal juga. "Ustaz, ini Ustaz kondisi begini, susah begini. Boleh nggak saya kerja lagi di instansi ribawi?" Kata Ustaz, "Kamu kan tahu apa dosa riba?" "Tahu Ustaz." "Apa dosa?" "Dosa riba diantaranya seperti seorang mendatangi ibunya sendiri." Coba diulang. Dosa riba diantaranya seperti mendatangi ibunya sendiri. Coba diulang. "Kenapa Ustaz?" "Kamu nggak ngerti. Tahu nggak? Riba itu kamu zinai makmu sendiri." Kaget. Langsung dia tinggalkan. Hidup cuma sebentar. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum. Tidak usah cari uang yang haram. Masih gemuk, alhamdulillah. Yang haram enggak, saya enggak siap dihisap, alhamdulillah. Saya masih bisa makan, masih minum. Namun orang sekarang melakukan maksiat, syubhat diembat, haram ditembak, malas tahu. Taib. Jadi maksud saya, di antara hal yang buat kita meninggalkan maksiat, kita ingat dampaknya. Contoh sederhana sekarang saya mengatakan, dampak nonton aurat wanita yang tidak halal. Laki-laki nonton film Korea, nonton film India, nonton film box office, nonton ya, mulai nakal-nakal nonton trialnya dulu, akhirnya begitu sudah ada nonton langsung ya. Habis waktu nonton, lihat cewek-cewek, lihat taib, maksiat dia lakukan, dia ngumbar, lihat wanita-wanita yang cantik-cantik, kenikmatan dia dapatkan, kelezatan, kepuasan hawa nafsunya melihat wanita cantik. Tapi lihat dampaknya di dunia seperti apa, belum di akhirat, baru dampak di dunia. Dampak di dunia, dia pulang ke rumah, istrinya jadi jelek. Padahal istrinya memang tidak begitu cantik. Begitu dilihat cewek cantik, tambah jelek. Tadi istrinya putih, sekarang pulang kelihatan seperti donat gosong. Wah, udah tambah parah lagi. Lihat cewek-cewek Korea kayak boneka-boneka, lihat istri dia, kayak gini ya. Apa salah mata saya apa gimana? Iya, itu maksiat. Akhirnya tidak berhasad sama istri. Yang menderita siapa? Dia yang menderita.
Akhirnya dia terpacu lagi, nonton lagi, hidup dalam khayalan tidak pernah dia rasakan. Dia tidak pernah bisa menikahi wanita Korea tersebut. Hidup dalam khayalan, rumah tangga kacau. Kenikmatan Allah cabut karena itu baru di dunia. Terus kecanduan nonton, istri yang Allah sediakan yang halal tidak bisa dia nikmati. Penderitaan atau bukan? Penderitaan. Sampai ada yang telepon saya, Ustaz gimana ini? Aduh, saya tergoda sekali sama wanita Ustaz. Rugi saya cuma lihat dia cuma bisa ngiler, Ustaz, nggak bisa dicicipin. Iya, itulah maksiat. Cuma bisa ngiler, tidak bisa apa? Dicicipin. Yang ada es krimnya nggak bisa, es krim di rumah nggak bisa dirasa. Sudah nggak enak, sudah tawar, hambar, pahit sekarang. Gara-gara sering ngumbar apa? Pandangan. Itu contoh sederhana. Bahwasanya maksiat mendatangkan penderitaan di dunia. Belum di akhirat. Sampai ada kawan cerita, ada orang-orang non-muslim yang kerjanya berzina. Sampai kalau lihat istrinya, mohon maaf, dia tidak bisa berhasrat sama sekali. Sampai ke dokter bagaimana bisa, lihat istrinya seksi luar biasa, buka-bukaan, tapi dia sudah sering berzina, istrinya hambar. Tidak ada rasa sama sekali. Bagaimana kalau kemudian dia sudah tua, sudah rusak, kasihan. Jadi maksiat itu hanya mendatangkan apa? Penderitaan. Di dunia, belum di akhirat, tidak ada ketenangan. Maka di antara cara kita meninggalkan maksiat, kita bilang kita hanya membuat diri kita menderita. Enggak usah diklik itu film Korea. Jangan diklik sama sekali. Jangan diklik film India. Jangan diklik film-film apa? Hollywood, jangan klik. Jangan dengar musik. Kalau dengar musik kecanduan. Al-Quran sudah tidak beri pengaruh lagi ke hati. Pengen dengar musik, joget lagi, kecanduan lagi, dengar lagi sebelum tidur murojaah musik, bangun tidur murojaah apa? Musik. Goyang sana, goyang sini. Gimana mau terenyuh dengar ayat-ayat Allah? Enggak ada, omong kosong. Omong kosong. Tidak akan berkumpul antara cinta dengan musik-musik dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Sehingga kalaupun ada imamnya suaranya jelek, padahal hatimu yang jelek. Maunya imamnya yang nyanyi seperti pemusik. Pengaruhnya luar biasa. Hati tidak tenang, hati tidak tentram. Jiwa biasa dimanja, akhirnya yang sudah manja senang-senang musik, pingin dimanja yang lain. Pingin inilah, nontonlah, pingin coba inilah, akhirnya jadi fly melulu di antara dampak maksiat. Maka ini di antara yang menyebabkan kita untuk berhenti, ingat dampaknya di dunia, apalagi dampaknya di akhirat. Kemudian di antaranya agar kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah. Allah sudah berikan kita banyak kenikmatan. Kemudian kita gunakan kenikmatan tersebut untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam naj'al lahu ainain?" Bukankah kami telah menjadikan bagi engkau dua mata? Wa lisana wa syafatain, lisan dan dua bibir. Kemudian kita gunakan untuk memandang yang haram, kita gunakan untuk berbicara yang haram. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha atau Imra'atul Aziz, dia berkata apa dalam Al-Qur'an? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini dua tafsiran. Ada yang mengatakan Rabbku maksudnya majikanku, yaitu suamimu baik sama saya. Bagaimana saya berkhianat kepada suamimu? Yang kedua tafsirnya innahu rabbi. Sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, dengan berzina. Ya akhi, kalau Allah ingin cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, mudah bagi Allah. Sementara kita dengan santainya menggunakan kenikmatan tersebut untuk membangkang perintah Allah. Berjam-jam kita di hadapan tontonan yang haram. Berjam-jam kita, malaikat catat terus. Kita maksiat. Kita kerja maksiat, makan uang haram. Ngeri, hidup cuma sebentar. Oleh karenanya malu kepada Allah ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita butuh kesabaran menyabarkan diri kita. Itu ada sebab-sebab yang Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya. Madarijus Salikin. Dan beliau menyebutkan di antaranya agar kita tidak melakukan maksiat, kita menghadirkan cinta kepada Allah. Bukankah kalau kau tinggalkan maksiat, kau sabar Allah cinta kepadamu? Maukah engkau melunturkan cinta Allah kepadamu? Kalau kita maksiat, Allah semakin tidak cinta sama kita. Allah semakin meninggalkan kita.
Tadinya Allah bersamamu, Allah tinggalkan engkau. Kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, apa yang mau kita harapkan? Kemana kita mau bersandar? Maka jangan bermaksiat. Kalau maksiat kita ditinggal oleh Allah. Kita tidak sabar. Kalau sabar, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang bersabar. Sabar meninggalkan maksiat. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama kita. Apapun ujian yang kita hadapi, Allah bersama kita. Kenapa? Kita sabar meninggalkan maksiat. Tapi begitu kita mulai hobi maksiat, tontonan atau pendengaran atau makan haram, kecintaan Allah semakin luntur pada kita, bisa berganti dengan kemurkaan kepada kita, wal iyadzubillah. Tapi yang terakhir adalah bersabar dalam rangka menghadapi musibah yang dibenci. Ada kiat-kiat agar kita bersabar menghadapi musibah yang kita benci. Saya sudah punya pembahasan, kajian khusus bisa dinonton nanti tentang kiat-kiat ridha terhadap musibah. Kiat-kiat ridha terhadap musibah. Ada sekitar 10 kiat agar kita. Saya tidak akan ulangi lagi. Tapi saya ingin sampaikan di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Hadhihi thalathatu asya' tab'atsul mutalabbis biha ala sabri fil bala." Ini adalah 3 perkara yang memotivasi orang yang terkena musibah untuk bersabar ketika terkena musibah. Yang pertama, ihdaha mulahadhatu husnil jaza. Memikirkan tentang balasan yang indah. Balasan yang indah. Intinya, orang yang diuji, ya, kalau dia bersabar maka dia akan mendapatkan balasan yang indah di dunia maupun di akhirat. Maka sering kita dengar perkataan orang, pilihan Allah yang terbaik. Ini perkataan tidak 100% tepat. Yang benar adalah pilihan Allah adalah yang terbaik bagi orang yang bersabar. Pilihan Allah adalah yang terbaik bagi orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, maka mihnah akan menjadi minhah, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Siapa yang bersabar, ujian maka akan menjadi anugerah dengan syarat dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar, itu musibah semakin buat dia terpuruk. Semakin buat dia jauh dari Allah, bahkan bisa mati dalam kondisi su'ul khatimah kalau dia tidak bersabar. Maka ketika seorang mengetahui bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, kalau dia bersabar, maka dia kuatkan dirinya untuk bersabar. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika akhirnya dia menjadi seorang bangsawan. Kemudian kakak-kakaknya baru tahu ternyata kamu Yusuf yang pernah kami buang. Apa kata Nabi Yusuf? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Maka lihat penghujungnya menjadi sangat indah. Dia menjadi seorang bangsawan yang dihormati oleh penduduk Mesir dan dia bisa mendatangkan keluarganya ke Mesir. Jadi kita tinggal sabar nih, sabar aja nanti ujungnya pasti baik. Sabar. Tinggal sedikit sabar. Kapan kita enggak sabar kacau. Sabar. Allah berfirman tentang Bani Israel, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabaru." Dan telah sempurnalah, telah tertetapkanlah ya ketetapan yang indah bagi Bani Israel bima sabaru, karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, Allah beri kesudahan yang indah. Dan banyak contohnya. Saya juga ada kajian tentang bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik. Dalam Al-Quran banyak contohnya. Contohnya di antara kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika kita sabar, ingat, jangan enggak sabar. Sabar ujungnya indah loh, sabar. Lewati aja. Sebulan, 2 bulan, sabar terus. Minimal ketika kita bersabar, pahala banyak sekali di akhirat. Mendongkrak kita untuk mudah masuk surga. Pahala banyak sekali. Nanti ujungnya pasti indah. Makanya Ibnu Qayyim punya perkataan yang menarik. Dia berkata, wa ajma'a uqala'u kulli ummatin ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Seluruh orang yang cerdas dari umat ini, seluruh umat sepakat bahwasanya kebahagiaan tidak diraih dengan kebahagiaan. Tidak. Kebahagiaan diraih dengan kesusahan. Bersusah-susah dulu, kemudian bersenang-senang apa? Kemudian. Ya. Wa anna man rafaqar raha farakar raha. Siapa yang selalu pingin santai-santai, dia akan kehilangan kesantaian di kemudian hari. Wa hasala al-masyaqqa waqtar raha. Ketika dia pingin santai, dia malah mendapatkan kesulitan. Fidari raha, yaitu di hari akhirat, dia malah susah. Maka semuanya perlu perjuangan. Dan ketika kita bersabar, kita tahu ujungnya indah, kita sabar. Allah tidak kasih tahu ujungnya apa. Kita sabar.
Tapi kita cara untuk bersabar pasti husnudzon, ujungnya indah, pasti ujungnya indah. Dan alhamdulillah antum saya rasa sudah diberi cobaan-cobaan kecil dari Allah. Bukan banyak cobaan kita lewati, ternyata ujungnya apa? Indah. Ada cobaan lagi kita lewati dengan sabar, ternyata ujungnya indah. Saat ini ujiannya berat, kiaskanlah dengan yang sebelumnya. Sebelum jauh begini, insya Allah juga sekarang begitu, sabar. Taib, di antaranya menganggap musibah itu ringan. Ini sudah azan ya? Sedikit lagi ya, sudah. Ntar lagi, kita selesaikan. Di antara cara kita menjadikan ujian kita ringan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah dengan mengingat nikmat yang sekarang ada. Antum sakit sekarang, tapi masih banyak. Misalnya antum sakit, alhamdulillah masih banyak nikmat. Masih ada rumah, masih ada istri, masih ada anak, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa sholat, masih bisa berzikir. Nikmat yang hadir ini aja masih banyak. Masih banyak. Itu meringankan penderitaan kita. Lihat ke bawah yang lebih parah masih banyak. Makanya ada seorang yang dia mengeluh tentang ujian yang dia hadapi. Maka dia datang kepada gurunya bilang, ambil 2 kertas. 1 kertas isi penderitaanmu, 1 kertas isi tentang kenikmatan yang ada padamu. Maka dia isi penderitaannya. 1 sakit ini, 2 sakit ini, 3 ini, 4, mungkin 10. Taib, isi kenikmatan 100 pun enggak selesai. 1, 2, 3, 4. Bandingkan musibah yang kau hadapi dengan nikmat yang masih banyak yang sedang bersamamu, tidak ada bandingannya. Belum lagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ingat tentang kebaikan-kebaikan yang lalu. Bukankah selama ini kau dikasih kebaikan yang panjang oleh Allah yang banyak? Sekarang kau diuji cuma sedikit. Makanya ketika Ayub alaihissalam diuji 7 tahun, kasih penyakit, istrinya sampai tidak sabar. Kata Ayub, ma'an softi, kau tidak sabar. Bukankah kita selama 70 tahun telah diberi kenikmatan oleh Allah, ini baru 7 tahun kau tidak sabar. Kau tidak adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sehat, nikmat, kasih ujian itu pun demi kebaikan kita. Terus kita tidak sabar. Maka dengan perenungan-perenungan ini, maka seorang kuat untuk bersabar menghadapi musibah. Tapi yang paling indah, yakin, husnudzon, penghujungnya pasti apa? Indah, pasti. Saya katakan siapa yang bersabar, pasti 100% akibatnya lebih indah. Fasbir, innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Tinggal kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Lihatlah bagaimana Yakub alaihissalam, justru ketika di puncak kesulitan dia malah husnudzon. Ketika Yusuf alaihissalam hilang, dia tidak tahu di mana. Kemudian Binyamin tertahan di Mesir. Kemudian kakak mereka yang paling tua, kalau nggak salah Yahuda, juga tidak mau pulang. 3 anaknya di Mesir semua. Maka ketika itu dia di puncak kesedihan, sampai menangis sampai matanya buta. Ya. Maka dia berkata, ya, sabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah maha berilmu dan dia maha bijak. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia husnudzon ketika di puncak kesulitan. Dia baru mengatakan demikian, Allah akan datangkan mereka setelah 3 anaknya tidak balik ke Palestina. Ya. Kemudian dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita terkena musibah, lakukan kiat-kiat ini, ya. Ingat sebentar lagi akan ada pertolongan. Ingat kalau sabar maka penghujungnya pasti apa? Indah. Ingat kenikmatan yang kita rasakan sekarang masih lebih banyak daripada musibah yang kita rasakan. Ingat terlalu banyak kenikmatan sebelumnya yang telah kita rasakan. Makanya Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Kata Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Sikap manusia itu kalau terkena musibah itu yang dia ingat-ingat. Sementara nikmat dia lupa. Maka jangan seperti itu. Kalau terkena musibah justru ingat nikmat-nikmat yang sebelumnya sehingga kita merasa ringan. Ini sekadar namanya lika-lika kehidupan. Tidak mungkin nikmat terus, pasti ada fase di situ diuji. Nanti nikmat lagi seperti itu. Demikian saja kajian kita. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada tanya jawab ya menjelang asar. 1 silakan. Baik, ada 1 pertanyaan.